kecurangan dalam sepak bola bukanlah hal yang baru. Dari pengaturan skor, korupsi wasit, hingga keputusan kontroversial, semuanya sudah pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. The impacts go to every corner of the planet. No comments. Wire fraud, money laundering, racketeering, tax evasion. Olympique Marseille, klub asal Prancis, menjadi pusat perhatian yaitu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Eropa pada tahun 1933. Skandal seperti pengaturan skor, korupsi di badan sepak bola, dan penggunaan doping oleh pemain mengungkap sisi buruk dari olahraga yang digemari miliaran orang di seluruh dunia. Teknologi yang dirancang untuk meningkatkan sportivitas dan keadilan seperti VAR tak luput dari kontroversi dan kritik. Bahkan di luar lapangan sekalipun, seperti suap dalam pemilihan tuan rumah pada turnamen besar dan kasus manipulasi administratif menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya tentang permainan, tetapi juga tentang kekuasaan, uang, dan politik. Selamat datang di konten terbaru Gunkeeper. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Terutama nih buat kalian yang suka mendiskusikan teori konspirasi. Baru-baru ini, pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada Oktober 2024 kemarin, yang dimana keputusan wasit Al-Kaf menjadi kontroversial setelah memberikan tambahan waktu yang sangat lama. Iya. Entah dari mana ini tambahan yang diberikan. Serangan terakhir. Aksi penutupkah ini? Harus bisa dihadang. Ada peluang di mulut gawang. Gol tercipta. Tapi yang akan diperbincangkan adalah dari mana tambahan waktu yang diberikan begitu panjang. Meskipun seharusnya pertandingan berakhir pada menit 90 plus 6, tetapi wasit itu tetap melanjutkan pertandingan hingga menit 90 plus 9, yang memungkinkan Bahrain mencetak gol penyeimbang menjadi 2-2. Selain itu wasit juga dianggap memberikan banyak keputusan yang merugikan Indonesia, seperti terlalu sering meniup peluit untuk pelanggaran terhadap tim Indonesia. Kejadian ini mengingatkan kita kalau kecurangan dalam sepak bola bukanlah hal yang baru. Dari pengaturan skor, korupsi wasit, hingga keputusan kontroversial, semuanya sudah pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. The impacts go to every corner of the planet. No comments. Can I ask you how? Do these people really care about the game? Nah, di special episode kali ini, kita akan membahas beberapa kasus kecurangan yang paling terkenal di dunia sepak bola. So, langsung aja kita mulai. Hanya di Plus Minus. Seperti yang kita tahu, sepak bola sering disebut sebagai the beautiful game karena keindahan permainannya, kemampuan menyatukan orang dari berbagai latar belakang, dan kisah-kisah luar biasa yang terlahir di lapangan hijau ya Gan. Namun sayangnya Gan, di balik keindahan tersebut terdapat sisi gelap yang tak dapat diabaikan. Now you have created a monster. Trust me, you haven't seen it yet. Sepak bola menjadi korban berbagai kecurangan, mulai dari gol yang kontroversial akibat keputusan wasit yang diperdebatkan, hingga manipulasi hasil pertandingan yang melibatkan jaringan mafia internasional. Nah, akibatnya hal ini mencoreng reputasi olahraga yang dicintai oleh miliaran orang di seluruh dunia. Wire fraud, money laundering, racketeering, tax evasion. FIFA became a criminal organization. Mari kita mulai bahas dengan beberapa kasus kecurangan ikonik yang pernah terjadi di dunia sepak bola.
setelah meraih kemenangan di final Liga Champions melawan AC Milan yang membuat mereka menjadi tim Prancis pertama yang memenangkan gelar tersebut. Presiden klub Marseille saat itu, Bernard Tapie, diketahui menyuap beberapa pemain dari tim Valenciennes sebelum pertandingan Liga 1 pada Mei 1993. Pemain Valenciennes, Christophe Robert, menerima suap untuk mengurangi tingkat kompetisi di lapangan, gan. Nah, kasus ini tuh terbongkar karena salah satu pemain dari Valenciennes, Jacques Glassman, melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang. Akibatnya, klub Olympique Marseille dicopot dari gelar Liga 1 musim tersebut, dilarang mengikuti kompetisi Eropa di musim berikutnya, ya, dan juga parahnya turun ke Divisi 2 atau Liga 2 pada tahun 1994. Nah, sedangkan Bernard Tapie dijatuhi hukuman penjara dan reputasi klub hancur. Meskipun gelar Liga Champions masih tetap dipertahankan karena insiden suap itu tidak terkait langsung dengan pertandingan Eropa. Skandal suap besar melibatkan pejabat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau lebih dikenal PSSI pada tahun 2019 yang mengungkap sisi gelap sepak bola di Indonesia. Kasus ini bermula dari investigasi mendalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama Satgas Anti Mafia Bola Polri yang menyoroti bahwa ada pengaturan skor di pertandingan Liga Indonesia. Polda Metro Jaya menangkap anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lee Eng. Dua pejabat ini datang untuk diperiksa tim Satgas Anti Mafia Bola terkait kasus dugaan pengaturan skor. Skandal pengaturan skor. Pengaturan skor Liga di Indonesia. 5 orang tersangka baru terkait dengan kasus dugaan pengaturan skor. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan pengaturan skor. Beberapa pejabat PSSI, termasuk anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lee Eng dan sejumlah wasit serta pengurus klub terlibat dalam jaringan pengaturan skor. Nah, mereka ini kan menerima suap untuk memastikan hasil pertandingan sesuai dengan kepentingan pihak tertentu, baik untuk keuntungan finansial maupun untuk memuluskan langkah klub tertentu dalam kompetisi. Nah, kasus ini tuh memicu gelombang reformasi di tubuh PSSI kan, termasuk pergantian pengurus dan pembenahan sistem liga. Tapi meski demikian ya kan, banyak penggemar sepak bola Indonesia merasa reformasi tersebut tuh belum cukup efektif untuk membersihkan olahraga ini dari praktik kecurangan. Nah, dari skandal ini tuh menunjukkan betapa rentannya integritas sepak bola di Indonesia terhadap pengaruh uang dan politik. Skandal Calciopoli adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola yang mengungkap praktik pengaturan wasit oleh beberapa klub besar di Italia untuk memanipulasi hasil pertandingan di Serie A. Investigasi dimulai dari setelah muncul laporan adanya praktik manipulasi dalam penunjukan wasit di Serie A. Nah, akhirnya polisi melakukan penyadapan telepon untuk mengungkap komunikasi antara Luciano Moggi, direktur olahraga Juventus saat itu, dan pejabat lain di Liga Italia, termasuk kepala komisi wasit. Moggi dan beberapa pejabat klub besar seperti AC Milan, Fiorentina, Lazio, dan Regina itu ternyata ditemukan juga terlibat dalam skema pengaturan penunjukan wasit untuk pertandingan tertentu demi keuntungan tim mereka. Skandal penggunaan dokumen palsu, Carlos Alberto itu terlibat dalam skandal terkait penggunaan dokumen palsu yang memungkinkan dirinya bermain di Liga Eropa tanpa dihitung sebagai pemain asing kan. Nah, sebagai pemain asal Brasil tuh kan seharusnya dia tuh termasuk dalam kuota pemain asing ya. Nah, di sini dia berhasil menghindari pembatasan ini dengan menggunakan paspor palsu yang menyatakan bahwa ia adalah warga negara Uni Eropa. Carlos Alberto saat itu bermain untuk FC Porto, klub besar di Portugal, dengan paspor palsu yang menyatakan dia adalah warga negara Portugal. Nah, Carlos Alberto ini tidak terhitung dalam kuota pemain asing yang ditetapkan oleh Liga Portugal. Hal ini memberikan keuntungan bagi klub karena mereka dapat menggunakan satu tempat kuota pemain asing untuk pemain lain yang lebih terampil atau lebih berpengalaman kan.
Nah, tentu saja ini melanggar peraturan yang ada karena dia sebenarnya bukanlah warga negara Uni Eropa. Nah, skandal ini bermula pada tanggal 27 Mei 2015 ketika FBI Federal Bureau of Investigation di Amerika Serikat melakukan serangkaian penangkapan terhadap sejumlah pejabat FIFA. Nah, yang dituduh itu tuh terlibat dalam korupsi, suap, dan pencucian uang. This is the World Cup of fraud. Our business is our business. Greed and politicking and backstabbing. FIFA is under fire. It's the biggest sports corruption scandal. Sorry, this is starting. We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. Come on. Come on. It makes sense for everyone. Here we go, Seth. Pada 27 Mei 2015, FBI menangkap 7 pejabat FIFA yang berada di Zurich, Swiss yang menghadiri konferensi FIFA di sana. Nah, beberapa pejabat FIFA itu ditangkap termasuk Jeffrey Webb, mantan wakil presiden FIFA, dan Eugenio Figueiredo, mantan wakil presiden FIFA lainnya. Nah, mereka tuh ditangkap dengan tuduhan pengaturan suap dan pencucian uang yang mencakup pengalihan uang itu senilai lebih dari 150 juta dolar atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Investigasi ini tuh juga mencakup praktek-praktek buruk dalam distribusi hak siar dan sponsor. Nah, serta penjualan tiket ilegal untuk pertandingan Piala Dunia Nah, beberapa pejabat tinggi FIFA yang terlibat dalam skandal ini itu seperti Sepp Blatter, presiden FIFA saat itu, dan Michel Platini, presiden UEFA juga tertangkap dalam berbagai tuduhan. Meskipun tidak langsung ditangkap pada saat itu, Blatter kemudian dikenai larangan untuk beraktivitas dalam sepak bola setelah penyidikan lebih lanjut. Siapa yang tidak kenal dengan gol tangan Tuhan? Yap, Diego Maradona menggunakan tangan kirinya untuk mencetak gol melawan Inggris pada saat itu. Meski jelas-jelas pelanggaran, wasit asal Tunisia Ali Benesher mengesahkan gol tersebut. Nah, Maradona pun membela aksinya dengan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari usaha kreatif dan Argentina memenangkan pertandingan. Selain itu di Piala Dunia tahun 1994, Maradona dinyatakan positif menggunakan efedrin. Jadi tuh Maradona ketahuan doping selama Piala Dunia berlangsung yang membuatnya dikeluarkan dari turnamen itu. Nah, VAR atau Video Assistant Referee diperkenalkan dalam sepak bola dengan tujuan utamanya untuk mengurangi kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Teknologi ini salah satu kontroversi VAR terbesar di Premier Liga terjadi pada perempat final Liga Champions tahun 2018-2019 antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Nah, pada saat pertandingan leg kedua yang menegangkan itu, Raheem Sterling mencetak gol tuh di menit-menit terakhir yang tampaknya membawa Manchester City ke semifinal. Namun gol tersebut tuh dibatalkan setelah VAR menganalisis bahwa Sergio Aguero berada dalam posisi offside saat memberikan assist tuh kepada Sterling. Nah, keputusan itu mengejutkan banyak orang yang karena tampaknya keputusan tersebut tuh dibuat berdasarkan margin yang sangat tipis. Nah, yang membuat beberapa orang merasa bahwa teknologi ini tuh bisa terlalu ketat dan mengurangi semangat permainan. Kasus kecurangan yang terakhir itu terkait kontroversial wasit yang terjadi di sepak bola Indonesia. Nah, pada pertandingan Piala Asia U23 antara timnas Indonesia melawan Qatar pada tanggal 15 April 2024 kemarin, wasit Nasrullah Kabirov itu mendapatkan perhatian besar setelah memberikan kartu kuning kepada Ivar Jenner. Meskipun rekaman jelas menunjukkan bahwa tidak ada kontak fisik antara Ivar dan bek Qatar, Saif Hasan, keputusan kontroversial tersebut tuh memicu perdebatan Nah, keputusan tersebut mendapatkan sorotan tajam karena dianggap tidak adil dan mempengaruhi jalannya pertandingan. Sepak bola adalah olahraga yang menginspirasi jutaan orang, tapi sisi gelapnya juga tidak bisa kita abaikan. Dari level internasional hingga lokal.
Nah, kecurangan selalu menjadi momok yang merusak keindahan permainan ini, guys. So, apa pendapat kalian tentang kasus-kasus tadi? Apakah ini hanya sekedar permainan atau memang harus diberantas sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya, ya kan?